Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zarina Humaira dari kelas 10C. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada virus. Proses reproduksi pada virus terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah siklus litik dan yang kedua adalah siklus lisogenik. Nah, teman-teman, apa itu siklus litik dan lisogenik? Darlitik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus itu hidup. Sedangkan siklus lisogenik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag yang tidak menghancurkan sel inangnya. Tahapan pada proses siklus litik terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Next, yang kedua ada tahapan penetrasi atau tahapan penyuntikan. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Yang ketiga, itu ada replikasi atau pengandaan. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Selanjutnya, pada tahapan keempat terjadi proses perakitan atau assembling. Nah, setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya itu merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor, yaitu menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Nah, pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 buah. Selanjutnya, kita masuk pada tahapan terakhir dari siklus litik, yaitu tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana proses dan tahapan pada siklus litik, selanjutnya kita akan mempelajari gimana sih tahapan pada siklus lisogenik. Nah, yang pertama itu ada tahapan absorpsi atau penempelan. Absorpsi adalah tahap penempelan virus pada sel inang. Virus menempel pada permukaan sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Penempelan ini terjadi melalui interaksi antara protein pengikat virus dan reseptor. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Yang kedua adalah tahapan penetrasi atau penyuntikan. Nah, penetrasi merupakan tahapan injeksi asam nukleat virus ke dalam sel inang. Virus akan melubangi membran plasma sel inang atau dinding sel jika ada, menggunakan enzim seperti lisozim pada bakteriofag. Yang ketiga adalah tahapan penggabungan. Di sini terjadi proses yaitu DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus. DNA tersebut berbentuk galung yang tak berujung pangkal terputus. Kemudian, DNA virus akan menyisip di antara DNA bakteri yang terputus. Lalu terbentuklah rangkaian DNA utuh yang telah terinfeksi atau tersisipi DNA virus. Nah, selanjutnya pada tahapan keempat terjadi proses pembelahan.
DNA virus yang telah tersambung dengan DNA bakteri membuat DNA virus tidak dapat bergerak. Keadaan tersebut disebut dengan profag. Ketika sel bakteri mengalami pembelahan secara langsung, dua anak sel bakteri yang mengandung profag tersebut juga ikut mengalami pembelahan, sehingga jumlah profag sama dengan jumlah bakteri sel inangnya. Lalu kita masuk pada tahapan kelima, yaitu tahapan sintesis. Pada kondisi lingkungan tertentu, profag menjadi aktif. Profag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri sekaligus merusak DNA bakteri, kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang fungsinya sebagai kapsid untuk virus-virus baru dan replika DNA. Selanjutnya, pada tahapan keenam, yaitu terjadi proses perakitan. Pada tahap perakitan, kapsid-kapsid virus akan utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh, maka akan diisi dengan DNA hasil replikasi. Kemudian terciptalah virus-virus baru. Pada tahapan ketujuh, yaitu tahapan terakhir, pada tahap itik, dinding bakteri akan pecah dan virus berhamburan keluar, kemudian akan menyerang bakteri lain. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengetahui dan mempelajari bagaimana tahapan pada siklus litik dan lisogenik, kita bisa menyimpulkan beberapa perbedaan yang terdapat di antara kedua siklus tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat dari kondisi sel inang, pada siklus litik itu sel inang dalam kondisi non-virulen, sedangkan pada siklus lisogenik itu sel inangnya dalam kondisi virulen. Yang kedua, bisa kita lihat dari tahapannya. Jika siklus litik memiliki 5 tahapan, yaitu absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan analisis, sementara siklus lisogenik memiliki tahapan 4, yaitu absorpsi, penetrasi, pengikatan, dan pembelahan. Nah, jika kita lihat dari hasil akhirnya, pada siklus litik itu sel inang akan mengalami lisis atau kerusakan dan berakhir mati. Sedangkan pada siklus lisogenik itu sel inang tidak mengalami lisis dan tetap hidup. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.